Apa maksudmu mengatakan itu kepada tuan mudaku? Pemadatan jiwa itu bersifat pribadi di sini. Kenapa kau malah sengaja membeberkannya? Ucap Bakara mulai kesal. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Siapa yang berani macam-macam dengan kita? Bukan begitu Tuan Thor. Plak. Belum sempat Enoy selesai bicara, Sinta menamparnya hingga terpental menabrak dinding gua. Sekali lagi kau memanfaatkan suamiku, aku sendiri yang akan membunuhmu, ancam Sinta. Aku suka, rasakan kau. Tawa Enggon puas. Enoy berusaha tersenyum, tapi dalam hatinya dia sangat marah dan menyimpan dendam yang dalam. Tidak aku sangka Nona sangatlah kuat. Maaf, tidak akan aku ulangi lagi. Sial, beraninya merusak wajah tampanku. Dalam hatinya merengut, ucap Enoy yang kemudian bergumam dalam hati. Di wilayah pegunungan Nadi Iblis, mau dimanapun berada, para makhluk yang memasukinya akan menyembunyikan tingkat jiwa yang mereka badatkan. Hal ini untuk mencegah para petualang bertindak semena-mena kepada para petualang yang lebih lemah. Meskipun memiliki jiwa tingkat tinggi sekalipun, tidak ada jaminan aman tidak akan dirampok oleh petualang lainnya. Maka dari itu, sudah menjadi rahasia untuk menyembunyikan pemadatan jiwa. Entah apa yang sedang Enoy mainkan. Meskipun sepertinya rombongan yang ada di dalam gua terlihat tidak begitu kuat, bisa saja di antara mereka ada yang sudah memadatkan jiwa merah yang sengaja diam saja. Rombongan yang pengikutnya sempat memprovokasi Enoy terpaksa pergi. Meskipun Tori mengizinkan mereka tetap di sana, mereka lebih memilih meninggalkan gua dan membahayakan diri mereka. Bodoh, kenapa mereka memilih pergi? Jiwa mereka akan segera terkikis jika tidak segera mencari tempat perlindungan, ucap Gamon. Jenderal Gamon, terima kasih atas informasi yang sebelumnya Anda berikan, ucap Tori. Tidak perlu Anda berterima kasih. Kita satu tim, sudah sewajarnya berbagi informasi, balas Gamon. Wujudmu menyeramkan, tapi sikapmu ramah dan bersahaja, saut Sinta seraya menyindir Enoy. Hah, baru ada wanita yang mengatakan demikian, ucap Gamon yang mukanya perlahan memerah. Lumayan memakan waktu. Mereka menunggu hingga hujan hitam berganti. Tapi akhirnya hujan hitam berhenti dan berganti menjadi hujan biasa. Suara hujan pada umumnya, karena hujan air hitam tidak memiliki suara. Hujan hitam telah berakhir, ayo pergi. Cepat pergi, ayo, ya tunggu aku, cepatlah. Beberapa rombongan segera meninggalkan gua. Jika begitu kita juga segera pergi tuan, ucap Bakara. Rombongan Tori segera meninggalkan gua dan langsung menuju puncak gunung Camani. Wilayah Camani bukanlah tempat mereka untuk berburu. Tujuan mereka adalah memburu makhluk dengan jiwa merah, atau setidaknya jiwa emas. Tunggu, aku merasakan sesuatu. Setidaknya ada sekitar 5 makhluk mistis kuat di sebelah sana, ucap Raka. Paling makhluk rendahan, biarkan saja, sahut Eno. Kita ini satu tim, bukan kau yang memutuskan, kata Bakara. Benar, Gamon menambahkan. Terserah kalian saja, ucap Enoy. Tidak ada salahnya memeriksa ke sana, ucap Tori. Aku akan tetap pergi ke puncak. Siapa yang mau ikut? Jika tidak ada yang ikut, kontribusi terbesar kali ini milikku. Enoy tidak memperdulikan kerjasama tim. Dia pergi seorang diri menuju puncak. Makhluk itu bertindak seenaknya. Bisa membahayakan jika dia terus bersama kita, ucap Enggon. Tidak masalah. Jika dia berulah lagi, kita usir dia. Untuk kembali tidak diperlukan harus ada 10 orang. Semua bisa saja terjadi di wilayah ini, balas Bakara. Jika begitu, mari kita cek ada apa di sana, kata Raka. Tolong pimpin jalannya, balas Sinta.
Mereka pergi menuju sumber misterius yang Raka rasakan. Aneh memang, di wilayah Camani ada makhluk kuat seperti yang Raka katakan. Namun terdengar suara pertempuran. Bukan, tapi justru seperti pembantaian. Tolong, tidak. Debum. Wah, makhluk mistis beruang zirah iblis. Mustahil, ucap Bakara. Apa yang kau tahu, Bakara? Tanya Sinta. Beruang zirah iblis seharusnya berada di Gunung Daga, di tingkat 4. Kenapa bisa ada di sini? Jawab Bakara. Ya benar. Terlebih lagi beruang zirah iblis memiliki jiwa emas peringkat 3, yang mana peringkatnya sama sepertiku dan Bakara, sahut Gamon. Ditambah lagi jumlahnya ada 5. Tunggu. Sepertinya beruang zirah iblis seperti melindungi sesuatu. Jangan-jangan Bakara mulai menebak. Itu pasti air suci, ucap Raka yakin. Tunggu apa lagi? Ayo serang, kata Maung. Ya, Enggon menyusul. Kita selamat, ayo pergi dari sini, lari. Beberapa rombongan yang berusaha bertahan mati-matian akhirnya terbebas dari serangan beruang zirah iblis. Perhatian beruang itu tertuju ke arah Maung dan Enggon. Siang, aku akan membantunya, ucap Gamon. Aku juga. Raka tidak ingin ketinggalan. Beruang zirah iblis memiliki naluri yang kuat, tenaga yang dahsyat, bahkan mampu mengimbangi kekuatan Maung dan Enggon. Namun beruang zirah iblis cukup lamban, sehingga mereka berempat dengan mudahnya menumbangkan kelima beruang zirah iblis. Ternyata memang itu menjadi keberuntungan mereka. Ada sebuah gua yang cukup besar. Di dalamnya ada kolam kecil. Oh, inilah air suci itu. Izinkan aku mencobanya, ucap Gamon. Glek. Segar sekali. Tenagaku boleh kembali. Tapi kenapa aku tidak merasakan ada tanda-tanda jiwaku mengalami peningkatan? Kata Gamon. Ini aneh. Apa informasinya salah? Gumam Bakara. Lihat, ada sesuatu di dalam kolam ini, ucap Raka. Ada sesuatu di dalam kolam kecil itu. Raka langsung terjun ke dalam kolam dan mendapati 7 bola bening sebesar King Soul. Apa mungkin ini yang dimaksud air sucinya? Ada 7 buah. Bagaimana membagikannya? Kata Raka. Kau yang membawa kami ke sini, jadi kau yang memutuskan, sahut Tori. Aku akan ambil 1. Silakan sisanya kalian atur sendiri, balas Raka. 6 buah lainnya diberikan kepada Maung, Enggon, Gamon, dan sisa 3 lainnya diberikan kepada Tori untuk membaginya. Bakara, ambil 1 untukmu, ucap Sinta. Tapi ini... Terima saja Bakara, kata Tori. Baik, terima kasih Tuan, terima kasih Nona, ucap Bakara senang. Di saat mereka sedang asyik menikmati hasilnya, mereka tidak menyadari jika itu telah memicu bencana di Gunung Camani. Saat inti dari air suci diambil, akan memunculkan tanda bahwa air suci telah ditemukan. Para petualang yang berbeda di wilayah Camani berbondong-bondong menghampiri di mana tanda itu berada. Tentunya tanda itu mengarah di mana Tori dan rombongannya berada saat itu. Mampukah Tori dan lainnya mempertahankan apa yang mereka miliki? Sementara itu, hujan lebat mengguyur wilayah Camani yang perlahan mereda. Ini adalah suatu kondisi yang aneh, mengingat seluruh wilayah Gunung Camani memiliki musim penghujan yang tidak pernah berhenti. Penyebab hujan berhenti dengan tiba-tiba karena inti dari air suci telah diambil. Hal itu pastinya akan menarik perhatian para petualang untuk mendekat ke sumber mata air danau kecil yang telah ditemukan oleh rombongan Tori. Hal itu mudah diketahui karena saat inti air suci diambil akan menimbulkan tanda sinar putih dan membentuk pelangi di atas langit. Hujan pun berhenti dan juga berkumpullah para petualang di depan gua di mana Tori dan lainnya berada. Ada beberapa tim atau ratusan makhluk lebih berada di depan gua. Pastinya mereka memiliki niat yang berbeda-beda. Siapa yang tidak ingin memiliki air suci yang konon mampu menaikkan peringkat jiwa seseorang? Karena menemukan air suci memiliki kesempatan yang langka. Untung saja kita mendapatkan King Soul dari jiwa beruang zirah iblis sudah dikumpulkan oleh Gamon. Meskipun hanya jiwa emas, itu masih sangat berharga. Gawat,
Sepertinya para petualang ada di sini, ucap Raka sambil mengintip dari dalam goa. Memangnya kenapa? Mereka tidak akan berani macam-macam dengan kita, balas Gamon. Kita keluar saja. Tidak perlu bertindak jika ada yang menyinggung kita, ucap Tori. Mereka keluar dari goa, suasana sangat cerah dan hangat. Di depan mereka sudah ada ratusan makhluk yang memiliki niat yang berbeda-beda. Wah, apa mereka yang mendapat air suci? Siapa lagi? Mereka tampak kuat. Sudah jelas itu. Semua yang ada di sana saling menerka dan membicarakan tentang mereka yang baru saja keluar dari dalam gua. Tidak ada yang berani berkata kepada mereka. Tetapi karena tingkat penasaran yang menghantui para petualang tersebut, salah satunya berani menanyakan kepada mereka, bukankah Tuan sekalian yang berada di goa bersama kami saat itu? Kata salah satu makhluk yang ada di sana. Siapa kau? Balas Gamon. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin bertanya, apakah kalian yang mendapatkan air sucinya? Tolong jawab rasa penasaran kami. Kenapa memangnya kalau kami yang mendapatkannya? Kata Gamon. Para petualang saling membicarakan mereka. Ada yang memuji, iri, bahkan mengutuk mereka. Kita pergi saja, segera, daripada menimbulkan masalah nanti, ucap Tori. Baik Tuan, benar apa yang Tuan katakan, balas Bakara. Minggir-minggir, beri kami jalan, kata Gamon. Mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang berani menghadang mereka. Ditambah beberapa petualang sudah mengetahui jika Tori memiliki jiwa merah. Tentunya siapa yang berani memprovokasi mereka? Tidak ada. Tunggu, ucap Enoy. Kenapa kau di sini, Enoy? Tanya Bakara. Aku sama seperti petualang lain, sudah pasti tahu apa yang terjadi. Apa kita mendapatkan air sucinya? Ucap Enoy. Kita? Kau tidak ada kontribusi sama sekali. Tidak ada bagian untukmu, balas Bakara. Hehe, ayolah, kita satu tim. Jangan seperti itu. Berapa jumlah air sucinya? Aku tidak berharap mendapatkan bagian, tapi jika bisa, aku beli. Sebutkan harganya, kata Enoy. Hanya ada 7. Bahkan kedua makhluk jubah merah itu tidak dapat bagian, balas Raka. Sebutkan harganya. Tidak dijual. Ayolah, yang lainnya bagaimana? Maukah menjualnya kepadaku? Semua diam. Tidak ada yang menanggapi Enoy. Tapi Enoy tidak menyerah dan terus memaksa mereka untuk menjualnya dengan iming-iming yang besar. Mereka menuju puncak Camani untuk pergi ke tempat selanjutnya. Tapi mereka menyadari bahwa mereka sedang diikuti. Sepertinya ada yang mengikuti kita, ucap Raka. Biarkan saja, selama mereka tidak berbuat masalah, balas Gamon. Mereka akhirnya sampai di puncak Camani. Wah, makhluk apa itu Bakara? Tanya Tori. Oh, itu serigala darah Tuan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, balas Bakara. Serigala darah adalah makhluk mistis jiwa ungu peringkat tinggi, hampir mendekati jiwa emas. Serigala darah sangat ganas dan kuat. Bahkan makhluk dengan jiwa emas peringkat 1 tidak mudah untuk mengalahkannya. Enoy, sebenarnya apa yang kau lakukan sebelumnya? Kenapa makhluk ini masih ada di sini? Ucap Bakara. Aku belum sempat ke sini dan keburu kembali karena ada yang mendapat air suci. Tidak aku sangka malah kalian yang mendapatkannya, Enoy beralasan. Oh, ceder. Serigala darah sangat agresif. Dia tidak suka ada yang memasuki wilayahnya. Rombongan Tori sempat diserang, tetapi itu mudah dihindari. Biar aku urus makhluk ini. Raka langsung menghilang dan tiba-tiba berada di belakang serigala darah. Dengan mudah Raka menumbangkan serigala darah. Perbedaan kekuatannya pastinya terlampau jauh. Serigala darah tidak ada apa-apanya jika melawan makhluk yang memiliki jiwa emas peringkat 4. Shoo! Portal terbuka. Mereka langsung masuk dan tiba di wilayah Gunung Changi. Lokasi di sini lembab sekali, gumam Tori. Iya Tuan, di sini juga banyak terdapat lumpur hidup. Tapi yang paling berbahaya adalah penghuni di sini. Mereka pemakan jiwa. Meskipun tidak terlalu kuat, hati-hati dengan rayuan mereka, jelas Bakara. Apakah seperti dukong? Gumam Tori. Maksud Tuan? Ucap Bakara bingung. Bukan apa-apa. Tingkat berapa rata-rata penghuni di sini? Kata Tori.
Paling banyak makhluk mistis jiwa biru, sebagian ungu, dan ada jiwa emas kemungkinan. Jelas Bakara. Langsung saja ke tempat berikutnya. Baik Tuan. Mereka tidak mau buang-buang waktu di wilayah Changi. Tempat tersebut juga bukan tempat yang cocok untuk mereka berburu. Terdengar lantunan musik dan nada lembut yang memikat hati. Siapapun yang mendengarnya pasti akan mengalami relaksasi yang luar biasa. Suamiku, hati-hati. Ini adalah jenis kemampuan pemikat, ucap Sinta. Tenang saja istriku, ini tidak apa-apanya jika dibandingkan dugong, balas Tori. Tapi Gamon dan lainnya mulai agak pusing mendengar lantunan tersebut. Siri, Suruh. Siri dan Suruh melepaskan jubahnya. Soal daya tarik tidak ada yang bisa menandingi kemampuan Siri dan Suruh. Tori dan Jaka bahkan sempat terpikat olehnya. Jika dibandingkan dengan dugong tentu tidak ada apa-apanya. Tori dan Jaka masih bisa bertahan dengan rayuan dugong, tapi masih terpengaruh hanya dengan pesona Siri dan Suruh. Wow, aku tidak menyangka kedua sosok misterius itu secantik ini, ucap Enoy. Wajah Gamon memerah. Maung dan Enggon masih sedikit bisa bertahan dengan pesona Siri dan Suruh. Akan tetapi pengaruh dari lantunan suara sebelumnya hilang. Perjalanan mereka menuju puncak Camani jauh lebih mudah. Saat sampai di puncak Changi, ada sosok wanita yang mengerikan berada di sana. Syah. Makhluk itu seperti ingin melakukan sesuatu kepada mereka, tetapi dengan mudah kedua sirah tangani. Sejauh ini makhluk itu yang terlihat mengerikan, kata Tori. Makhluk mistis tersebut Dewi Kematian. Dia makhluk pelahap jiwa. Ada banyak di Gunung Daga. Biarkan saya tangani makhluk ini, Tuan, jawab Bakara. Trat. Bakara ambil ancang-ancang dan melemparkan senjata tumpulnya, dan langsung mengenai makhluk itu hingga hancur berkeping-keping. Dewi Kematian sangat lemah meskipun memiliki jiwa emas, bahkan jauh lebih kuat dari serigala darah. Hanya saja pesona Dewi Kematian sangat mematikan. Sangat mudah bagi makhluk terkena pesonanya jika dalam keadaan kelelahan. Meskipun itu jiwa emas peringkat tinggi sekalipun. Baiklah, kita langsung menuju ke wilayah Gunung Daga. Aku dan Gamon sebelumnya hanya bisa sampai di Gunung Daga karena tempat di sana sungguh sangat berbahaya. Belum lagi makhluk mistis jiwa emas di sana sangat banyak. Jelas Bakara. Portal terbuka dan mereka menuju ke Gunung Daga, wilayah tingkat 4 di Pegunungan Nadi Iblis. Mereka juga tidak memiliki banyak waktu. Pelelangan sebentar lagi akan dimulai. Mereka harus mendapatkan King Soul yang cukup untuk mengikuti pelelangan. Setelah mengalahkan penunggu Gunung Changi, mereka lanjut ke tempat berikutnya, Gunung Daga. Situasi di Gunung Daga sangat panas. Mereka tiba di wilayah gersang. Tidak ada tumbuhan yang hidup di sana. Tapi ada beberapa tumbuhan jamur yang tersebar di setiap wilayah Daga. Jamur tersebut adalah jamur api dan jumlahnya tidak banyak. Jamur apa ini? Apa bisa dimakan? Kata Enggon. Tidak, jamur itu tidak bisa dimakan langsung. Itu jamur api. Jika kau memakannya, kau akan langsung terbakar. Jelas Bakara. Setiap tumbuhan hidup pasti memiliki fungsi. Apa cuma memiliki efek membakar saja? Ucap Tori. Tentu tidak, Tuan. Jamur api ini jika dikonsumsi dengan benar bisa bermanfaat. Biasanya, jamur ini digunakan saat memasuki Gunung Ebu yang memiliki cuaca dingin yang luar biasa kuat. Jelas Bakara. Oh begitu. Ambil beberapa. Siapa tahu berguna nanti, ucap Tori. Baik Tuan. Apakah ingin naik ke tingkat 5 Gunung Ebu? Sahut Gamon. Mungkin. Aku suka ini. Sebelum melanjutkan lebih baik segera gunakan air sucinya. Setidaknya bisa naik 1 tingkat. Tapi terserah kalian. Karena efek air suci hanya bisa dirasakan 1 kali dalam seumur hidup, ucap Bakara. Maksudmu? Makhluk yang pernah menggunakan air suci selanjutnya tidak akan berefek jika menggunakan lagi? Tanya Raka. Benar. Seperti itu yang aku dengar, balas Bakara. Aku akan mencobanya, kata Enggon. Aku juga. Enggon, Maung dan Raka akhirnya menggunakan air suci yang mereka dapatkan.
Kenapa kalian tidak mencobanya? Ucap Tori. Mungkin butuh proses bagi mereka. Jadi alangkah baiknya menunggu mereka selesai terlebih dahulu, Tuan. Balas Bakara. Iya, itu benar, sahut Gamon. Ternyata memang butuh waktu untuk memurnikan air suci tersebut. Tidak langsung instan seperti mengkonsumsi King Soul untuk pemulihan. Di saat yang rentan, ancaman besar muncul. Ada 2 kelompok yang menghampiri kami. Mereka sepertinya juga sama-sama petualang. Salah satunya adalah yang pernah mengikuti rombongan Tori sebelumnya. 2 kelompok tersebut masing-masing memiliki anggota 10 orang. Dan totalnya ada 20 makhluk yang terlihat cukup kuat. Wah. Nekat sekali kalian memurnikan air suci di tempat terbuka seperti ini. Kata salah satu pimpinan kelompok, sebut saja Herald. Pemadatan jiwa emas tingkat tinggi, yakni tingkat 5. Kepercayaan diri mereka terlalu tinggi. Kata satu pimpinan kelompok Meadow. Pemadatan jiwa emas peringkat tinggi 5. Herald, Meadow, apa yang kalian lakukan di sini? Ucap Bakara. Menurutmu apa, Bakara? Kata Meadow tersenyum sinis. Tuan, hati-hati dengan mereka. Herald dan Meadow memiliki jiwa emas peringkat 5, serta anggota mereka rata-rata jiwa emas peringkat 4 dan 3. Mereka sepertinya memiliki niat buruk, ucap Bakara. Sekarang adalah waktu yang tepat, kata Enoy. Hah? Apa maksudmu, Enoy? Balas Bakara. Gamon, apa yang kau lakukan? Ucap Bakara sambil memegang perutnya yang robek dihantam Gamon. Wah, Gamon, kenapa tidak langsung kau habisi Bakara? Ucap Enoy. Maaf, tapi seranganku meleset, balas Gamon. Dasar tidak berguna. Berikan air suci milikmu. Kalian tunggu apa lagi? Serang mereka! Jangan biarkan ada yang hidup, kecuali wanita itu, pinta Enoy. Dimengerti, Tuan Muda, kata Herald dan Meadow. Ini air suci tersebut. Bagus. Tinggal merebut milik mereka, ucap Enoy. Istriku, lindungi mereka bersama kedua zirah, perintah Tori. Tapi suamiku, Tuan, tidak perlu khawatir. Aku ingin mencoba sesuatu. Bakara, segera pulihkan lukamu dan bantu melindungi mereka, ucap Tori. Baik, Tuan, tolong hati-hati. Jangan memaksakan diri, suamiku. Enoy sudah merencanakan dari awal. Dia berniat menghabisi Tori dan mengambil King Soul-nya, dan balas dendam saat Enoy dipermalukan saat di aula pendeteksi jiwa. Herald dan Meadow adalah bagian dari klan Xenoid beserta anggota lainnya. Mereka sengaja dipersiapkan untuk menyergap rombongan Tori. Meskipun Tori memiliki jiwa merah, Enoy berpikir Tori baru saja memadatkan jiwa merah. Tentunya masih belum memiliki kemampuan penuhnya. Dengan beberapa jiwa emas peringkat tinggi, mungkin Tori bisa dikalahkan. Enoy sudah memperkirakan matang-matang. Sebelum Gamon menemui Bakara, Enoy terlebih dulu menemui Gamon untuk bekerja sama dengannya. Saat di wilayah Gunung Camani, Enoy sengaja memisahkan diri dari yang lainnya karena dia sudah mulai melakukan persiapan. Kepung dia. Meskipun dia telah memadatkan jiwa merah, jika kita bekerja sama, dia pasti akan kalah. Menyebar, ucap Enoy yakin. Tori dikepung lebih dari 10 sosok yang kuat, yang rata-rata memiliki jiwa emas peringkat 4, dipimpin oleh Herald dan Meadow. Sedangkan sisanya bersama Enoy mengincar Sinta dan lainnya yang sedang menjaga mereka memurnikan air suci. Nona, ikutlah denganku. Kejayaan pasti akan kau dapatkan. Dan jika melawanku, tebak sendiri akibatnya. Aku lupakan penghinaan yang telah kau lakukan kepadaku. Jika kau bersedia tunduk kepadaku, Nona. Enoy memberikan penawaran. Kemarilah, akan aku sobek mulutmu, balas Sinta. Baiklah, jika itu keputusanmu. Semuanya, serang serentak. Bunuh mereka semua, sisakan wanita itu, perintah Enoy. Kurang lebih 10 sosok jiwa emas peringkat 3 menyerang mereka. Meskipun Sinta memiliki jiwa emas peringkat 4, pastinya kewalahan jika melawan sambil melindungi. Di sisi Tori, musuh masih belum berani mengambil tindakan. Mereka mencari kesempatan yang tepat untuk melakukan aksinya. Kenapa? Kenapa tidak mau menyerang? Kalau begitu aku duluan yang mulai. Step, kret, shoo. Tori menembakkan busur pajang ke langit. Ribuan anak panah jatuh mengenai beberapa sosok yang mengepungnya.
Tapi tidak ada yang mati, mereka hanya mengalami beberapa luka. Mau bagaimanapun, mereka setidaknya memiliki jiwa emas peringkat 4. Tidak mudah menumbangkan mereka hanya dengan busur pajang. Meadow, serang sisi kiri, aku ambil kanan. Yang lainnya perhatikan, jika ada celah, langsung serang, ucap Herald. Saat Herald dan Meadow mendekat, Tori sudah mempersiapkan serangan kejutan. Niat ingsun ajiku badar geni. Meadow, teriak Herald. Ajian badar geni adalah ilmu pamungkas milik Basabar. Tori pastinya sudah menguasainya dengan baik. Bukan hanya itu saja, semua makhluk yang pernah menyentuh tombak naga emas, ingatannya menjadi ingatan Tori juga. Jadi banyak ingatan ilmu kanuragan yang bisa Tori praktekkan. Mereka terlalu meremehkan Tori. Ajian badar geni tidak ditangkis. Makhluk manapun yang terkena ajian tersebut akan melebur. Ajian tersebut berupa bola api yang melayang mengejar targetnya. Kemampuannya hampir sama dengan cemeti api milik Jaka. Sama-sama tidak bisa ditangkis. Mungkin cemeti api masih bisa dihindari, tetapi ajian badar geni bahkan tidak bisa dihindari. Siapapun yang sudah ditargetkan akan dikejar kemanapun dia pergi. Giliranmu. Bola api melayang menghampiri Herald. Sial. Herald mencoba untuk kabur. Dia sadar tidak akan bisa lari dari bola api tersebut. Kemudian dia mengarah ke tempat sosok lain dan menjadikannya tameng hidup. Herald, apa yang kau lakukan? Herald selamat dari maut, tapi dia mulai trauma dan lebih berhati-hati lagi. Sayangnya ajian badar geni membutuhkan waktu, tidak bisa sering digunakan. Sekali ajian dirapalkan, hanya memiliki 2 kesempatan untuk digunakan. Sementara Tori hanya bisa bertahan. Sebisa mungkin dia tidak akan menggunakan tombak naga emas. Lagi pula mengeluarkan tombak naga emas tidak mudah. Hanya dalam kondisi mood tertentu saja, tombak naga emas bisa terpicu. Di pihak Sinta mulai kewalahan, Siri dan Suru mulai habis-habisan. Mereka mulai terluka dan Sinta juga mulai terdesak. Kenapa kau masih di sini? Serang mereka, perintah Enoy kepada Gamon. Oh baiklah. Ceduk serat. Kurang ajar. Kenapa kau menyerangku? Teriak Enoy. Punggungnya terluka parah terkena sabetan kapak besar milik Gamon. Untung saja Enoy memiliki zirah yang kuat, sehingga serangan Gamon tidak menghabisinya. Gamon, beraninya kau melakukan serangan diam-diam kepada tuan muda ini. Dasar pengkhianat, ucap Enoy. Bagaimana kau bisa menyebutku pengkhianat? Sejak awal aku tidak mengkhianati temanku. Balas Gamon. Maksudnya apa semua ini Bakara? Kata Sinta. Dari awal, Gamon sudah menjelaskan kepadaku. Dia tidak tertarik bekerja sama dengan Enoy. Sengaja dia tidak menceritakan kepada kalian. Takutnya ada mata-mata lain. Jelas Bakara yang perlahan berdiri karena luka-lukanya sudah sembuh. Tuan muda. Salah satu makhluk mengalihkan pandangan saat melawan Suru. Seret. Makhluk itu terbelah menjadi 2. Des. Enggon jiwa emas peringkat tinggi 5. Sial. Mereka mulai selesai memurnikan air suci. Ini tidak menguntungkan. Lebih baik pergi. Gumam Herald. Langsung melesat pergi. Set. Wah. Ingin lari? Mustahil. Jedang. Tanpa disadari, Enggon yang tadinya duduk tiba-tiba menghilang dan berada di depan Herald. Dengan tendangan yang cukup keras, Herald terlempar hingga menabrak bebatuan. Raka, jiwa emas peringkat tinggi 5. Terima kasih telah melindungi kami. Kalian istirahatlah, serahkan sisanya kepadaku, ucap Raka. Hanya sedikit gerakan. Beberapa sosok emas peringkat 3 tumbang di tangan Raka. Keadaan telah berbalik. Beberapa makhluk tingkat 4 yang mengepung Tori perlahan bubar dan melarikan. Sayangnya tidak ada yang lolos dari pantauan Enggon. Herald yang pura-pura mati perlahan menghindar, tapi dia tidak menyadari ada sosok merah di sebelahnya. Wah, oh tidak, jangan! Semua musuh telah dibantai.
hanya menyisakan Enoy yang dalam keadaan terluka cukup parah. Tunggu, jika kalian membunuhku, klan Xenoidku akan memburu kalian, ancam Enoy. Perbuatanmu tidak bisa dimaafkan. Jika kami membunuhmu, apakah ada yang tahu kami yang melakukannya? Ucap Sinta. Aku tidak tahu. Aku juga. Siapa aku? Di mana ini? Kembalikan air suciku, kata Gamon kemudian merebut penyimpanan Enoy. Hahaha, kau cukup kaya juga, kata Gamon setelah mengecek seluruh harta Enoy. Tanpa mereka menyadari, makhluk merah mulai berdatangan. Ada kurang lebih 7-8. Makhluk apa itu? Gumam Tori. Itu adalah naga api. Walaupun sebenarnya itu makhluk sejenis kadal, tapi banyak yang menyebutnya naga api. Seharusnya makhluk itu ada di puncak daga. Aku khawatir kali ini pegunungan nadi iblis mengalami perubahan besar. Jelas Bakara. Naga api hanya sebutannya saja. Makhluk tersebut adalah makhluk mistis sejenis kadal. Sebut saja Dragon Lizard. Makhluk ini memiliki jiwa emas peringkat tinggi. Kulitnya sangat keras. Kuku tangan, kaki mereka sangat tajam dan nafasnya sangat korosif. Rombongan Tori hampir saja terkena musibah besar karena pengkhianatan Enoy. Belum begitu reda masalah mereka, timbul masalah baru, munculnya Dragon Lizard. Mereka tidak bisa meninggalkan tempat itu begitu saja, sebab Maung masih dalam kondisi memurnikan air suci. Udara yang panas akan membuat darah mendidih. Tempat yang gersang hanya ada bebatuan besar dan kecil berserakan di mana-mana. Meskipun ada tumbuhan hidup, hanya ada beberapa jamur api yang tumbuh di sela-sela bebatuan. Kemunculan Dragon Lizard yang tiba-tiba itu merupakan kejadian yang mengejutkan. Pasalnya, Dragon Lizard hanya berada di puncak Gunung Daga dan biasanya menjadi penunggu portal puncak Daga. Sementara itu, Enoy yang dalam kondisi terluka parah memohon untuk nyawanya. Dia memang memiliki kewenangan di wilayah Jagratara karena pengaruh dari klan Xenoid. Enoy adalah sosok yang keji dan pendendam. Ada kemungkinan besar dia akan balas dendam jika dia selamat. Tolong selamatkan aku. Aku akan berikan apa yang kalian minta setelah keluar dari sini, Enoy memohon. Kau tidak akan menyangka bukan, jika situasinya akan seperti ini, Enoy? Siapa yang tidak tahu sikap licik dan kekejamanmu di wilayah Jagratara? Jika kami lepaskan bisa saja kau balas dendam, ucap Bakara. Tidak, aku berjanji. Aku tidak akan balas dendam. Aku akan berikan apa yang kalian mau, balas Enoy. Tidak ada jaminan dia akan menepati janji. Mau dia selamat atau tidak, klan Xenoid pasti akan memburu kita, kata Raka. Ada benarnya apa katamu, sahut Gamon. Tuan Tori, tolong selamatkan aku, Enoy memohon. Dia kurang ajar. Bukankah kau sebelumnya ingin mencelakai suamiku? Sekarang kau memohon atas hidupmu. Bermimpilah, ucap Sinta marah setelah menendang Enoy. Jangan kotori dirimu hanya untuk makhluk sepertinya istriku, kata Tori. Bagaimana jika aku berikan wilayahku untukmu? Tolong selamatkan aku. Tunggu, tolong aku. Kalian aku mohon. Enoy terlalu berisik. Dia tidak sadar bahwa di belakangnya ada Dragon Lizard. Kedua tangannya putus ditarik olehnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Kalian lihat saja, kakakku pasti akan membalasnya. Sebagai penutup, Dragon Lizard menginjak kepala Enoy hingga hancur. Wah. Dragon Lizard meraung, diikuti yang lainnya. Terlihat jelas ada 8 Dragon Lizard muncul. Bakara, siapa kakak Enoy itu? Tanya Tori. Kakak Enoy bernama Enigma. Dia adalah sosok kuat, paling kuat di antara jiwa emas peringkat tinggi di klannya. Enigma juga calon pemimpin klan Xenoid berikutnya. Jelas Bakara. Biarlah jika klan Xenoid memburu kita, aku sudah siap. Apapun keputusan, kita tetap saja tidak akan lepas dari klan Xenoid, ucap Bakara.
Aku berjanji, kalian yang berada di sini bersamaku tidak akan aku biarkan klan Xenoid bertindak semena-mena, kata Tori. Aku percaya apa yang kamu ucapkan, suamiku, balas Sinta yang kemudian memeluk erat tangan Tori. Hahaha, aku cukup senang. Tapi meskipun Anda telah memadatkan jiwa merah peringkat 1, leluhur klan Xenoid juga memiliki jiwa merah peringkat 1 yang konon akan menerobos tingkat 2. Tolong jangan membahayakan diri Anda. Aku tahu kalian bukan berasal dari Jagratara, balas Gamon. Gamon lebih mengenal Bakara dari siapapun, jadi Gamon tahu Bakara tidak memiliki tuan muda dari klannya. Terima kasih atas pengertianmu, Jenderal Gamon. Tapi aku sudah mengatakan, aku pastikan klan Xenoid tidak akan macam-macam, ucap Tori. Baiklah, aku Gamon akan menyerahkan hidupku kepada Anda, Tuan Tori. Gamon menunduk menunjukkan rasa hormatnya. Tanpa menggunakan ajian Deung Sabar, sosok kuat Gamon bersedia tunduk dan mengikuti perintah Tori. Bakara tersenyum puas mendengar keputusan Gamon. Dia tidak perlu meyakinkan Gamon untuk mengikuti Tori. Sekarang selesaikan dulu masalah yang di sini. Dragon Lizard bukan makhluk yang mudah diatasi, ucap Raka. Maung telah selesai memurnikan air suci, tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Aku merasa jauh lebih baik, tapi tidak ada berubah yang berarti, ucap Maung yang masih berada di jiwa emas peringkat tinggi 5. Air suci hanya bisa meningkatkan peringkat, tapi tidak bisa membuatnya melompat ke jiwa berikutnya. Tapi meskipun begitu, tetap ada perubahan yang mendasar, jelas Bakara. Ya, kau benar. Siapa sosok merah di sana itu? Ucap Maung. Itu namanya Dragon Lizard. Katanya sangat kuat, sahut Enggon. Sangat kuat. Kebetulan saatnya mencoba kemampuanku. Tunggu Maung, sring, cedung. Enggon terlambat memperingatkan Maung. Dia sudah melesat menerjang salah satu Dragon Lizard. Wah, kau cukup keras juga. Cedung. Maung tidak berhenti begitu saja. Dia menyerang secara brutal. Tapi Dragon Lizard tidak hanya satu. Maung ceroboh. Selang. Hei, kau sembrono sekali, ucap Raka yang menahan serangan Dragon Lizard lainnya yang ingin menyerang Maung. Terima kasih, aku berutang kepadamu, ucap Maung. Set. Debum. Enggon tidak mau kalah. Dia juga terjun untuk membantu. Istriku, cobalah minum air sucinya. Kau juga Bakara, Gamon, ucap Tori. Baik tuan, balas Bakara dan Gamon. Siri, suruh lindungi kami, perintah Sinta. 3 makhluk kuat menghadang Dragon Lizard, sementara lainnya sedang memurnikan air suci. Tori dan kedua sirah melindunginya. Tep, kret, shoo. Tori menarik busur panjang kuat-kuat. Ujung anak panah bersinar semakin kuat. Semakin lama Tori mempertahankan posisi tersebut, semakin kuat sinar ujung anaknya. Swing, blur. Salah satu Dragon Lizard seketika hancur terkena anak panah busur panjang. Wah, mengerikan, ucap Maung. Sementara Maung, Enggon, dan Raka menahan Dragon Lizard, Tori terus menyiapkan serangan mematikan. Dan perlahan Dragon Lizard tumbang satu persatu. Beberapa waktu berlalu, Sinta, Bakara, dan Gamon telah selesai memurnikan air suci. Sinta naik menjadi jiwa emas peringkat tinggi, yakni peringkat 5. Bakara dan Gamon naik menjadi jiwa emas peringkat 4. Maung berhasil mengalahkan salah satu Dragon Lizard. Sisanya tumbang karena terkena busur panjang. Lumayan hasil kita kali ini, ucap Enggon yang sedang mengumpulkan King Soul. Ayo, langsung menuju puncak. Aku sudah mulai tidak nyaman dengan suasana di sini, ucap Tori. Mereka langsung menuju puncak. Dan benar saja, ada suatu keanehan. Makhluk mistis jiwa merah yang menjaga puncak Gunung Daga. Syah. Makhluk misterius dengan jubah hitam dan senjata sabit di tangan kanannya. Makhluk itu berbeda dengan makhluk mistis yang memiliki jiwa emas. Sosok tersebut memiliki aura hitam kemerahan, sangat mendominasi dan membuat gentar yang melihatnya. Bakara, makhluk apa itu? Tanya Tori. Maaf tuan, ini pertama kalinya aku bertemu sosok kuat sepertinya, jawab Bakara. Sosok itu adalah jenis makhluk mistis pelahap jiwa dan biasa disebut jiwa kematian, Dead Soul.
Dia sangat berbahaya dan sering dihindari bahkan oleh kalangan petualang jiwa merah. Namun, Raka berlanjut menjelaskan. Dead Soul adalah makhluk mistis jiwa merah yang sangat berbahaya. Sosok tersebut muncul pasti ada sesuatu yang sedang dia lindungi. Itu adalah sebuah buku kuno yang misterius. Buku tersebut disebut buku jiwa, Book of Soul, termasuk salah satu pusaka langka yang hanya ada satu di daerah jagat gaib. Konon, buku tersebut menyimpan jiwa-jiwa yang telah ditangkap. Jiwa yang terperangkap ke dalam buku tersebut tidak bisa keluar bagaimanapun caranya. Hanya sang pemilik buku yang bisa mengeluarkannya. Seharusnya ada lebih dari 10 Dead Soul yang menjaga buku jiwa. Kemungkinan kemunculan buku jiwa belum lama, jadi baru menghadirkan satu Dead Soul. Konon dulunya penguasa Jagratara gagal mendapatkan buku jiwa itu. Saat itu buku jiwa muncul di puncak gunung Badasa, tingkat ke-6 di pegunungan Nadi Iblis. Saat rombongan penguasa Jagratara ingin memasuki gunung Iblis dan menuju puncak Badasa, buku jiwa muncul di sana dan dijaga oleh lebih dari 10 Dead Soul. Seluruh pengikut penguasa Jagratara tewas, termasuk ayah Raka yang saat itu menjadi rekan penguasa Jagratara. Ayah Raka memiliki kemampuan cap jiwa. Saat dia mati, informasi yang dia dapatkan akan jatuh kepada keturunannya. Siapa ayahmu, Raka? Tanya Gamon. Maaf, aku tidak bisa menyebutkannya. Aku harap kalian bisa memakluminya. Baiklah, tidak masalah. Berarti kakakku juga gugur karena buku jiwa tersebut, gumam Gamon. Ini kesempatan untuk kita sebelum Dead Soul bertambah. Ayo, kita serang bersama-sama. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan. Semuanya serentak menyerang Dead Soul. Syah. Sabit Dead Soul diayunkan. Mereka menyerang di berbagai sisi mengepung Dead Soul. Tori konsentrasi untuk menyiapkan serangan terkuat busur pajang. Sedangkan lainnya sibuk mengambil perhatian Dead Soul. Tapi Dead Soul tahu apa yang dilakukan Tori. Dia menghilang dan langsung muncul di hadapan Tori. Syah, suamiku awas. Sinta. Wah, jeger. Emosi Tori memuncak saat Sinta terkena serangan Dead Soul. Sinta langsung tersedot ke dalam buku jiwa. Seketika tombak naga emas muncul dibarengi dengan kilatan petir menyambar di segala arah. Saat Tori konsentrasi menarik busur pajang, dia tidak menyadari bahwa Dead Soul mengincarnya. Sinta berusaha menghalau serangan Dead Soul, tapi sayangnya tidak bisa tepat waktu, dan malah dia yang terkena serangan Dead Soul. Sinta tidaklah mati, hanya saja dia terhisap ke dalam buku jiwa saat sabit Dead Soul menyentuhnya. Konsentrasi Tori buyar saat melihat Sinta lenyap di hadapannya. Seketika emosi Tori memuncak, dan tombak naga emas muncul dari langit, disertai kilatan petir emas yang menyambar ke segala arah. Syah! Dead Soul mengambil Tori dan melayangkan sabitnya. Slap! Secepat kilat Tori menghindari serangan tersebut. Cerat! Jedum! Wah! Tombak petir menghantam Dead Soul. Seketika Dead Soul melebur menjadi abu dan mengeluarkan King Soul berwarna merah. Saat itu juga pembatas yang menyelimuti buku jiwa hilang. Lalu muncul tulisan aneh melayang di atas buku jiwa. Namun, karena amarah Tori yang tiba-tiba, pengaruh ajian Liung Sabar yang ditanamkan kepada Bakara telah hilang. Bakara, sekarang kau sudah terbebas dari ajian Liung Sabar. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Ucap Tori. Aku memang memiliki dendam dengan kalian. Tetapi selama aku mengikuti Anda selalu memperlakukanku dengan baik. Aku yang sekarang berada di tingkat ini juga karena Anda. Mohon izin, aku Bakara mengikuti Anda. Hidup matiku bersama Anda, Tuan Tori, jawab Bakara. Baiklah, aku akan tetap percaya kepadamu seperti sebelumnya. Bisakah kau jelaskan arti dari tulisan ini? Kata Tori menunjuk tulisan yang melayang di atas buku jiwa. Ini. Izinkan saya membacanya. Ucap Bakara yang tidak Tori mengerti. Dalam tulisan di atas adalah sebuah kontrak kepemilikan yang isinya. Siapapun yang menginginkan buku jiwa harus mampu menaklukkan dunia yang ada di dalamnya. Letakkan kedua tangan di atas buku jiwa, kau akan dibawa ke dunianya. Kegagalan akan mengurungmu selamanya. Tuan, apa yang harus dilakukan? Kemungkinan besar Nona ada di dalam juga, kata Bakara. Shh,
Tori kembali seperti semula setelah tombak naga emas hilang. Aku akan memasukinya, jawab Tori. Kau manusia? Raka terkejut. Ini benar mengejutkanku. Kamon juga sama terkejutnya. Benar juga, aku kembali seperti semula. Aku harap kalian bisa menjaga rahasia ini. Bakara, bantu aku dengan penampilan sebelumnya, kata Tori. Baik tuan. Sesaat kemudian Tori kembali dalam wujud naga emas seperti sebelumnya. Saat aku pergi, aku percayakan buku ini kepada kalian, ucap Tori. Tenang saja bocah, ada aku di sini, balas mau. Bawa kembali wanitamu. Tidak perlu kau khawatirkan yang ada di sini, sahut Enggon. Hati-hati tuan, kata Damon, dan slap, Tori menghilang begitu saja. Dead Soul sebetulnya adalah makhluk mistis yang berada di dalam buku jiwa. Siapapun yang berhadapan dengan Dead Soul akan dikirim ke dunia buku jiwa, yang artinya buku jiwa sedang mencari seorang pemilik. Dunia di dalam buku jiwa sudah sangat kotor. Sudah banyak ribuan bahkan jutaan makhluk yang terjebak di dalam dunia tersebut, sehingga dunia yang ada di dalamnya terus-menerus bertambah, dan dalamnya banyak makhluk yang sangat berbahaya. Bersambung. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya pamit. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.